got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya teman-teman? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran dan alangkah lebih barokahnya pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin ya. Ya, dulu baik. Sebelum kita mulai mata pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada guru. Siapa? Anita. Anita. Oh, kenapa mereka hadir? Ya, guru. Baik, Ibu izin absen dulu ya. Ya, Bu. Izin Noviani hadir. Diana hadir, Guru. Desi Ratmasari hadir, Guru. Nur Fadila hadir. Kita Chandrawati masuk. Oh ya. Asimila Santika masuk. Betul, orang ya yang hadir. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ada sedikit pertanyaan nih buat kalian. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran, nanti Ibu mau cek untuk pesan teman-teman terlebih dahulu. Ibu mau memberikan ice breaking terlebih dahulu. Oke, Ibu minta waktunya 1 menit untuk berdiri semuanya. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Oke, kalau udah tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sampai nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Tepuk tangan kita semua. Oke, di sini Ibu akan membagikan bahan ajar terhadap teman-teman. Kita silakan dibaca dulu ya. Baik, ada yang tahu nggak terkait dari kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang 1945 sebagai sistem hukum nasional? Ada Ibu? Ya, silakan Diana. Kedudukan Undang-Undang 1945 adalah sistem hukum nasional dalam yang tertinggi. Karena Undang-Undang 1945 merupakan sumber tertinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, ada lagi? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dari kedudukan dan fungsi undang-undang sebagai sistem hukum nasional. Nah, di sini Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Undang-Undang 1945 juga mengatur bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Baik teman-teman, materi kita hari ini yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang 1945 sebagai sistem hukum nasional. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi bahwa kedudukan dari Undang-Undang dan fungsi Undang-Undang 1945 sebagai sistem hukum nasional itu merupakan konstitusi tertinggi yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kedudukan undang-undang dan fungsinya juga itu merupakan pengetahuan bagi setiap warga negara Indonesia. Selain daripada itu, fungsi dari Undang-Undang 1945 sebagai sistem hukum nasional juga memiliki
Selain daripada itu, Undang-Undang 1945 juga dijadikan sebagai landasan hukum tertinggi seperti yang dijelaskan oleh temannya tadi. Selain dari Undang-Undang 1945 sebagai landasan hukum tertinggi, Undang-Undang 1945 juga dijadikan sebagai landasan hukum struktural, konstitusional, dan operasional. Ada yang mau nggak Undang-Undang 1945 sebagai landasan hukum struktural, konstitusional, dan operasional? Siapa yang bisa angkat tangan? Desi, silakan. Yang bagian landasan struktural dan konstitusional. Landasan struktural dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sistem hukum dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sementara itu landasan operasional menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar atau landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Oke, terima kasih kepada Desi. Nah, kemudian undang-undang sebagai pemersatu bangsa, ada yang bisa menjawab? Ya, saudari ini. Undang-Undang 1945 juga menjadi salah satu sarana yang mempersatukan bangsa Indonesia. Hal itu karena Undang-Undang Dasar 1945 membuat tentang aturan yang mengatur kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Oke, ada yang lain? Tidak tahu. Oke, jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi teman-teman menjadi dua kelompok dan akan mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, di sini Ibu akan membagi kelompoknya. Yang ini mengerjakan judul yang nomor 1 dan yang ini mengerjakan judul yang nomor 2. Nah, nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa presentasikan di depan peserta didik yang lain ya. Oke, silakan dikerjakan. Di sini. Nah, nomor 1 sudah Bu, tinggal nulis. Oke, kalau ada yang tidak bisa dipahami boleh tanya ke Ibu ya. Ya, Ibu. Udah selesai semuanya? Udah. Oke, kalau udah selesai semuanya, bisa kita presentasikan sekarang? Bisa. Oke. Oke, Ibu minta persediaan dari kelompok 1 dulu ya untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan perwakilan saja. Desi Bu yang ada baca. Silakan Desi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan
negara. Oleh karena itu, dia merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya jika tidak adanya UUD 1945, tentu akan berdampak buruk pada Indonesia sebagai sebuah negara. Demikian. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, jadi